Selamat pagi teman-teman. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Senangkah kalian hari ini? Senang sekali. Senang sekali. Senang sekali. Kita akan belajar. Belajar. Apakah ada yang sudah tahu kita sekarang akan belajar tentang apa? Tidak. Baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang biografi tokoh. Ada yang sudah tahu tentang biografi? Belum. Tidak tahu, Pak. Kalian mempunyai tokoh favorit atau tidak? Punya Punya. Siapa? Dimas, siapa tokoh favoritnya? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Wow, bagus sekali Dimas. Ersa siapa tokoh favoritnya? Sama. Cristiano Ronaldo. Fani siapa Fani? Justin Bieber. Justin Bieber. Wow, kalian mempunyai idola-idola yang sangat hebat karena idola kalian akan menentukan juga atau mempengaruhi cara kalian berperilaku. Kalau misalkan idola kalian adalah orang yang baik, bertutur kata baik, pekerja keras, maka kalian juga akan termotivasi untuk menjadi seorang pekerja keras seperti idola kalian. Nah, untuk kali ini kita akan bahas biografi tentang tokoh pahlawan di Indonesia. Oke, mari kita lanjutkan. Sebelum kalian menulis tentang biografi, teks biografi itu ada strukturnya, teman-teman. Strukturnya bisa kalian baca di depan. Yang pertama ada orientasi, yang kedua peristiwa penting, dan yang ketiga ada reorientasi. Yang pertama orientasi adalah informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa. Jadi sebelum kalian menulis biografi, kalian tuliskan dulu bagaimana tokoh tersebut, siapakah dia, latar belakangnya bagaimana. Itu di bagian orientasi. Yang selanjutnya ada peristiwa penting. Peristiwa penting adalah rangkaian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh tersebut. Misalkan kalian menulis tentang tokoh Soekarno misalkan. Soekarno orientasinya, latar belakangnya bagaimana, lahirnya di mana, bekerja sebagai apa, pendidikannya bagaimana. Lalu peristiwa penting, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Insinyur Soekarno itu, misalkan berperang lawan Belanda, diculik ke Rengas Dengklok, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada reorientasi, kesimpulan mengenai peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Di bagian reorientasi ini biasanya memuat keseluruhan cerita secara singkat, disimpulkan di akhir. Misalkan Soekarno adalah sosok pahlawan yang lahir di bla bla bla. Dia berjuang melawan Belanda pada tahun sehingga akhirnya dikenal sebagai salah satu tokoh pahlawan Indonesia. Seperti itu. Mengerti teman-teman? Mengerti. Baik. Selanjutnya saya akan menunjukkan ke teman-teman semua salah satu contoh biografi dari salah satu tokoh di Indonesia. Kita lihat ya. Ada yang sudah tahu siapa itu Kartini? Belum pada tahu Kartini ya? Belum. Kartini itu adalah salah satu pahlawan Indonesia yang memperjuangkan tentang emansipasi wanita atau kesetaraan antara hak-hak wanita dan hak-hak laki-laki. Untuk di bagian orientasi, ini adalah bagian orientasi. Kalian bisa dilihat Raden Ajeng Kartini. Oh, sebentar, saya minta kalian untuk membacakannya satu-satu, dimulai dari Fani. Silakan coba baca. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ia merupakan seorang tokoh nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor emansipasi perempuan. Kartini berasal dari keluarga priai atau bangsawan Jawa dan mendapatkan kesempatan belajar di sekolah Belanda. Sebuah kesempatan lama bagi perempuan pada masa itu. Baik, boleh tepuk tangan untuk Fani. Terima kasih banyak Fani. Jadi di bagian ini sudah dijelaskan Kartini itu lahir di mana. Dia lahir di Jawa Tengah. Lalu dia berasal dari keluarga priai, itu ada dijelaskan. Lalu dia mendapatkan kesempatan belajar di sekolah Belanda. Sudah dijelaskan latar belakangnya seperti apa. Lalu lanjut ke peristiwa penting. Coba sekarang Elsa, coba bacakan peristiwa penting yang terjadi
di sini? Yang pertama, Kartini menunjukkan minat besar terhadap pendidikan dan pemberdayaan perempuan sejak usia muda. Yang kedua, ia sering menulis surat kepada teman-teman Belandanya seperti Rosa Abendano yang mengungkapkan pandangannya tentang ketidakadilan yang dialami oleh perempuan Indonesia. Yang ketiga, pada tahun 1903, Kartini menikah dengan Raden Adipati Joyodiningrat, seorang bupati Rembang yang mendukung visinya untuk mendirikan sekolah bagi perempuan. Yang terakhir, Kartini mendirikan sekolah perempuan pertama di Rembang yang menjadi langkah awal perjuangan pendidikan bagi kaum perempuan. Baik, tepuk tangan untuk Elsa teman-teman. Terima kasih Elsa. Jadi peristiwa penting ini adalah hal-hal apa saja yang terjadi kepada Kartini. Mulai dari yang pertama, Kartini menunjukkan minat besar terhadap pendidikan dan pemberdayaan perempuan sejak usia muda. Lalu Kartini menulis surat-surat kepada teman-teman Belandanya seperti Rosa Abendanon yang mengungkapkan pandangannya tentang kesetaraan. Lalu selanjutnya ada Kartini menikah dengan Raden Adipati Joyodiningrat. Lalu terakhir Kartini mendirikan sekolah perempuan pertama di Rembang. Itu semua peristiwa-peristiwa penting yang harus ada dalam teks biografi. Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya dari orientasi. Coba Dimas bisa katakan. Bisa Pak. R.A. Kartini meninggal pada 17 September 1904 di usia 25 tahun setelah melahirkan anak pertamanya. Meskipun hidupnya singkat, perjuangan dan pemikirannya terus hidup. Surat-suratnya diterbitkan dalam buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang yang menjadi inspirasi bagi gerakan perempuan Indonesia. Hari kelahirannya 21 April kini diperingati sebagai Hari Kartini untuk menghormati jasanya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Baik, tepuk tangan untuk Dimas. Baik, di bagian orientasi ini mencakup kesimpulan dari seluruh cerita hidup Kartini. Dimana dari apa? Ini diawali dengan tanggal meninggalnya, lalu pelajaran yang dapat diambil dari kisahnya. Teman-teman, dari kisah Kartini ini kita bisa mengetahui tentang apa yang pertama? Kesetaraan. Wanita sama laki-laki. Betul, kesetaraan antara hak-hak perempuan dan hak-hak laki-laki. Jadi di Indonesia sejak zaman dahulu kala, sejak zaman penjajahan sudah dikenal atau sudah ada yang memperjuangkan tentang hak-hak perempuan. Baik. Oke. Tadi kalian sudah melihat atau kita berbincang tentang biografi R.A. Kartini. Sekarang kalian sudah mengerti bagaimana cara menulis biografi dengan baik yang diawali dengan orientasi, peristiwa penting dan reorientasi. Betul. Sekarang saya ingin meminta kalian untuk membuat biografi seorang tokoh versi kalian dan nanti kalian menceritakannya di depan kelas. Bisa? Bisa. Baik. Coba Bapak tunggu. Sudah selesai teman-teman? Sudah. Baik, sekarang siapa yang mau menceritakannya terlebih dahulu? Aku. Boleh, Fani, silakan ceritakan. Aku harus terekam. Ya. Cut Nyadin yang bernama asli Cut Mutia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai salah satu pemimpin perjuangan Aceh melawan penjajahan Belanda pada abad ke-19. Lahir pada 1848 di Aceh, Cut Nyadin menjadi simbol perlawanan Aceh setelah suaminya. Setelah kematian suaminya, Cut Nyadin mengambil alih komando pasukan dan memimpin perlawanan dengan gigih. Ia dikenal dengan keteguhan, keberanian, dan kecerdikannya dalam menghadapi Belanda, serta menjadi simbol keberanian perempuan dalam perjuangan. Setelah bertahun-tahun bertempur, ia akhirnya ditangkap oleh Belanda pada tahun 1908 dan diasingkan ke Jawa, di mana ia meninggal pada 1909. Tepuk tangan untuk Fani. Baik, Fani tadi telah menjelaskan tentang cerita Cut Nyadin. Cut Nyadin ini adalah seorang pahlawan yang memperjuangkan tentang apa, Fani? Tentang melawan penjajah Belanda di Aceh. Melawan penjajah Belanda di Aceh. Hebat sekali. Karena Cut Nyadin ini seorang perempuan tapi dia berani mempertahankan tanah kelahirannya. Oke,
Oke, selanjutnya siapa yang ingin menceritakan biografinya? Saya. Boleh, silakan Elsa. Pangeran Diponegoro adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena perangnya dalam Perang Jawa, yaitu 1825 sampai 1830 melawan penjajah Belanda. Lahir di Yogyakarta 1785 dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo. Ia adalah putra Sultan Hamengkubuwono III. Diponegoro dikenal sebagai sosok yang berperan teguh pada nilai-nilai agama dan kebangsaan. Keteguhannya terhadap Islam dan perjuangan melawan ketidakadilan menjadi inspirasi bagi rakyat untuk melawan penindasan kolonial. Perang Jawa yang dipimpin oleh Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, menjadi salah satu perlawanan terbesar terhadap Belanda di Indonesia. Meskipun akhirnya ditangkap melalui tipu muslihat Belanda pada tahun 1830, semangat perjuangannya tetap hidup. Diponegoro diasingkan ke Makassar, Sulawesi Selatan hingga wafat pada tahun 1855. Warisannya terus dikenang sebagai simbol keberanian dan patriotisme bangsa Indonesia. Baik, tepuk tangan untuk Elsa. Silakan Elsa boleh duduk. Kali tentang Pangeran Diponegoro. Tentang Pangeran Diponegoro, apa pelajaran yang bisa kita ambil, Elsa? Berpegang teguh kepada nilai-nilai agama dan kebangsaan. Betul. Jadi Pangeran Diponegoro ini adalah contoh bagi kita untuk bisa memegang teguh tentang nilai-nilai keagamaan dan apa, Elsa? Dan kebangsaan. Dan kebangsaan. Wih, bagus sekali. Oke, terakhir nih, Dimas, silakan. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surjadiningrat pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta adalah seorang tokoh pendidikan dan kebudayaan Indonesia yang sangat berpengaruh. Ia dikenal sebagai pelopor pendidikan nasional yang memandang pendidikan sebagai sarana untuk membebaskan rakyat dari penjajahan dan ketertinggalan. Pada masa penjajahan Belanda, Ki Hajar Dewantara menulis artikel yang kritis terhadap kebijakan pemerintah kolonial. Salah satunya dalam surat kabar The Express yang menyebabkan ia dipenjarakan oleh pemerintahan Belanda. Setelah dibebaskan, ia mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang berorientasi pada kebudayaan dan nilai-nilai Indonesia, dengan tujuan mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Ki Hajar Dewantara dikenal dengan semboyannya Ingarsa Sungkulala, Ingmadia Mangkarsa, dan Tuturi Handayani, yang berarti di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menjadi pedoman dalam dunia pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada 26 April 1999, namun warisannya, pemikirannya terus dihargai hingga kini, dan ia diangkat sebagai Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Tadi bercerita tentang biografi siapa? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini adalah satu tokoh yang sangat penting karena dia adalah bapak pendidikan yang memperjuangkan tentang kualitas pendidikan di Indonesia. Begitu. Baik teman-teman, kalian sudah mengerti tentang menulis biografi tokoh. Kalian juga sekarang jadi belajar siapa saja tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Saya harap nanti kalian mengeksplor kembali tentang tokoh-tokoh di Indonesia karena masih banyak tokoh-tokoh di Indonesia yang kalian bisa petik pelajaran dari ceritanya. Baik, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan dan bisa kita tepuk tangan kembali. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga kalian bahagia selalu dan sampai jumpa kembali. Nah, sampai jumpa.